Kepala muda bukanlah tua, diambil oleh anak petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara Prodi Weeks ini, ya. Oke, untuk pemaparan materi, kurang lebih waktu yang diberikan 45 menit untuk setiap prodi, gitu ya. Prodi spesialis perawatan komunitas. Nanti pemaparan materinya 15 menit, kemudian ada pemutaran video terkait dengan kesan dan pesan, gitu ya. Mahasiswa dan alumni spesialis perawatan komunitas selama menjalani pendidikan di FIKUI, gitu ya. Bagaimana sih proses di dalamnya, apa saja yang kita pelajari, ya nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Astuti Nursasi, gitu ya. Nanti selebihnya 15 menit kita akan sama-sama gitu ya, proses diskusi interaktif gitu ya antara peserta dan prodi gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh sharing session gitu ya, saya bisa menyampaikan bagaimana gitu ya proses yang ada di prodi spesialis komunitas, terutama pada saat di lapangan nih gitu ya. Bagaimana sih proses interaksi antara residen dengan warga, antara residen dengan dosen-dosen gitu ya. Baik, pergi ke Margo, ketemu si Anya, makan nasi Padang. Mari masuk acara selanjutnya yang dipandu oleh Ibu Dr. Astuti Yuni Nursasi. Kepada Ibu Astuti Yuni Nursasi, silakan Ibu untuk memaparkan materinya. Saya izin share screen dari sini ya, Bu. Iya, terima kasih, Nes Andi. Jalan-jalan ke Depok. Ayo kita Cakep. sama-sama fokus. Nggak nyambung. Saya udah nyiapin pantun loh, Bu, dari tadi. Oh iya, baik. Belum slide slow, Nurse. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, Semangat pagi. pagi, Pagi-pagi pagi, pagi, luar pagi. biasa. Luar biasa. Luar biasa, kita perawat luar biasa. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Alhamdulillah saya melihat banyak juga ini alumni ya, ada Ibu Lili, ada Bang Safar ya. Kemudian juga ada calon mahasiswa baru di sini gitu ya. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, ya mudah-mudahan eh, kegiatan ini bisa menjadi berdampak lebih banyak ya perawat-perawat yang berminat menjadi seorang spesialis keperawatan komunitas. Nah, di sini saya akan mendapatkan tugas. Oh ya, saya cukup dipanggil Yuni ya. Bu Yuni adalah nama ngetop saya. Ya, di program Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas ini merupakan program studi setelah menyelesaikan tahap magister keperawatan. Nah, apakah kalau magisternya tidak lulusan FIKUI, boleh masuk ke program studi Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas di FIKUI? Jawabannya boleh 100%. Ya, lanjut Pak Andi. Ya, ini adalah sambutan selamat datang dari kakak-kakak kelas yang akan lulus menemani Bang Andi ya di Insya Allah di Agustus ini ya wisuda untuk mencapai impian menjadi seorang spesialis keperawatan komunitas yang berkontribusi nyata untuk kemaslahatan umat manusia khususnya masyarakat Indonesia. Lanjut Pak. Nah, bagaimana program studi nurse spesialis keperawatan komunitas? Di sini kami mempunyai visi ya di tahun 2035 itu kami program studi ini bisa menjadi program studi spesialis keperawatan komunitas yang menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, keilmuan keperawatan komunitas tentunya, dan menjadi praktisi spesialistik keperawatan komunitas. Tentunya apa nih bedanya? Yang peka budaya. Jadi teori dan model yang dipelajari itu bisa diadop kemudian dibawa ke tempat kerjanya masing-masing. Saat ini yang menjadi mahasiswa residen nih yang akan lulus itu yang dari Jabodetabek itu hanya 3 orang, selebihnya dari mana saja Pak? Uh, Dari Alor ada, Alor ada, dari kemudian Sulawesi ada, Sulawesi, ya mau Riau. Ambon ya, apa Ambon, Manado ya.
Manado ada, Riau ada. Riau ada ya. Jadi rata-rata justru dari luar Jabodetabek. Ya, nah jadi peka budaya ini kami sisipkan menjadi sesuatu yang harus dikuasai agar nanti bisa dibawa ke wilayah kerjanya masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Nah, untuk itu untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang kami sudah siapkan dan kami terapkan, yaitu yang pertama menyediakan akses yang luas ya, karena saat ini banyak generalis perawat generalis ya yang sudah lulus yang ingin melanjutkan sekolahnya. Nah, kami menyediakan salah satu ya program spesialisasi yang bisa menjadi wujud kontribusi nyata sebagai umat manusia ya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran spesialis keperawatan komunitas yang berkualitas dan relevan dengan tantangan keperawatan baik nasional maupun dunia. Kemudian menyiapkan lulusan yang memiliki sikap caring ya. Jadi nggak ada tuh alumni yang spesialis komunitas yang cuek gitu ya. Kalau bahasa sayanya cuek, enggak. Kita menyiapkan untuk memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi nanti ada transformasi dari yang seorang introvert menjadi ekstrovert yang mudah bergaul. Contohnya adalah Bang Andi. Saat ini, udah sangat bisa menggunakan kepekaan sosialnya ya. Kalau caring sudah, tapi mungkin tidak terlihat ramah kan gitu ya. Nah, jadi sekarang juga kita menyiapkan lulusan yang bisa transformasi dari introvertnya menjadi seorang yang ekstrovert dan tanggap terhadap kebutuhan kliennya. Ya, klien yang di komunitas tentunya individu, keluarga, komunitas, dan kelompok. Ya, lanjut. Kemudian kita juga menyiapkan misi untuk mengembangkan riset keperawatan komunitas yang berorientasi pada perkembangan iptek keperawatan komunitas. Sejalan dengan riset tentunya ada program pelayanan dan pengabdian masyarakat, di mana dari hasil-hasil riset ini kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi bagaimana hasil riset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, itu juga menjadi misi kami. Kemudian mengembangkan jejaring nasional dan internasional dan juga membina institusi keperawatan dalam pengembangan dan pelaksanaan untuk perwujudan tridharma perguruan tinggi. Dan misi yang terakhir tentunya melibatkan para alumni ini ya untuk dapat mengembangkan pelayanan keperawatan komunitas ya. Tadi di awal sudah ada salah satu video bagaimana Nas Lazarus ya yang dari Alor itu benar-benar merasa bahwa sebagai kepala puskesmas saat beliau generalis bisa perlu meningkatkan kemampuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Ya. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari nih, akan kami siapkan jika uh, sejawat di sini akan menjadi seorang spesialis komunitas ya. Di sini diharapkan nanti akan berkembang kemampuannya untuk mengembangkan asuhan keperawatan yang profesional, yang sesuai dengan etik, legal, dan berbasis bukti. Nah, untuk di masyarakat ini tentunya sangat tricky ya. Tadi tidak metode yang sama belum tentu bisa berhasil dilaksanakan di tempat yang berbeda. Ya, sehingga di sini diharapkan pembelajarannya nanti bisa membuat sejawat atau mahasiswa spesialis keperawatan komunitas mampu mengembangkan asuhan keperawatan yang profesional. Kemudian juga asuhan keperawatannya tersebut harusnya bisa menerapkan peka budayanya ya, dan diharapkan juga mampu mengorganisasi manajemen pelayanan keperawatan. Karena di perawatan komunitas kita akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan banyak orang dari mulai yang selevel jauh di bawah level kita, mungkin level pendidikan, mungkin level pengetahuan dan serta sosial, tapi semua itu harus bisa kita rangkul untuk membuat pelayanan keperawatan komunitas yang lebih berkualitas. Kemudian juga diharapkan nanti di akhir seorang
Presiden, spesialis komunitas ini mampu menyelesaikan masalah di area komunitas meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui pendekatan interdisipliner. Dan terakhir ini mampu menampilkan karya inovasi. Jadi dari melihat situasi yang ada, akan dimunculkan apa ya, ide, gagasan, metode, atau teknologi nih yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, berapa lama kuliahnya gitu? Nggak lama, cuma 2 tahun, menghitung hari sebenarnya. Dan di 2 semester maksud saya. Dan di 2 semester ini, nanti, mahasiswa dan rekan sejawat yang ingin lanjut ke prodi spesialis keperawatan komunitas akan mendapatkan 20 SKS di semester 1 dan 16 SKS di semester 2. Cuma ada 7 mata kuliah ya. Nah, jadi nggak banyak, belajarnya cuma tinggal fokus ya, kemudian dijalankan dengan apa namanya, enjoy. Enjoy itu apa? Kita nikmati prosesnya gitu. Jadi mindful, hadir utuh pada saat belajar, sehingga tahu-tahu udah lulus deh jadi spesialis keperawatan komunitas. Ya, lanjut Pak. Nah, di proses pembelajaran nantinya eh, eh, sejawat akan bisa memilih nih ketertarikannya di mana yang lebih bisa larut gitu. Misalnya, oh saya kok kalau ngomongin balita itu nggak ada habisnya deh. Senang sekali membaca berbagai penelitian sehingga saya ingin sekali membuat balita-balita Indonesia lebih sehat. Nah, itu nanti akan bisa mengambil atau fokus pada agregat balita untuk kelolaan karena nanti di proses pembelajarannya disesuaikan dengan peminatannya masing-masing ya. Jadi ada balita sesuai dengan tahapan perkembangan usia ya di masyarakat yang kita peroleh. Dan untuk tempat prakteknya biasanya akan ditempatkan di satu wilayah kecamatan dan nanti disesuaikan dengan agregat yang dipilih. Bisa di sekolah, bisa di industri, khususnya di home industri ya, dengan bekerja sama dengan pos UKK Puskesmas dan pada masyarakat untuk kelompok dewasa dan lansia. Ya, di sini kami mudah-mudahan fotonya agak kelihatan ya, cerah dengan berwarna merah dan orange. Di sini ada nama-nama para pembimbing atau supervisor, ada Prof. Junaiti, Ibu Dr. Eti Rekawati, saya sendiri, Ibu Yuni, Pak Dr. Sigit Mulyono, mungkin sudah banyak yang kenal karena beliau adalah pengurus pusat PPNI, kemudian Ibu Dr. Henny Permatasari, Ibu Dr. Widya Tuti, dan ini nih Pak Agus Setiawan ya, dekan kami yang tercinta, yang paling ganteng di FIK, juga ada di tim supervisor keperawatan komunitas, spesialis komunitas, kemudian Ibu Popi Fitriani dan Ibu Dr. Dwi Cahya Rahmadia, ada Nurse Indah Permatasari dan Nurse Utami Rahmawati. Oke, silakan Pak. Nah, ini wilayah prakteknya masih di seputaran Depok ya. Jadi ini dalam 5 tahun terakhir kita melakukan praktik di Puskesmas Kecamatan Cimanggis dan maksudnya wilayah binaan ya Puskesmas Kecamatan Cimanggis. Jadi kita selain di Puskesmas juga ke RW-RW binaan Puskesmas. Ada Cisalak Pasar, Sukmajaya, Jatijajar, Kelurahan Tugu, dan juga Mekarsari. Ya, kita lanjut Pak. Nah, ini proses pembelajaran dalam gambar gitu ya. Jadi biar lebih menarik gitu. Jadi kadang kita diskusi di puskesmas ya. Kemudian ini di setting industri, memberikan edukasi, melakukan kegiatan intervensi dan di dalam puskesmas pun iya, karena asuhan keperawatan individu di dalam puskesmas juga kami harapkan bisa ditumbuhkan sikap profesionalismenya dan kita nanti akan berperan sebagai penyelia perkesmas di salah satu mata kuliah. Ya, lanjut Pak. Dan ini dokumentasi proses pembelajaran di masyarakat ya dengan jaket kuning kami. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan belajar tadi kami sesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan. Saat ini masih 2020-2024 ya. Nanti
mungkin akan ada perbedaan di tahun saat rekan sejawat masuk sebagai mahasiswa spesialis perawatan komunitas. Lanjut, Pak. Nah, ini mau maaf, sedikit pamer ya, bagaimana hasil-hasil atau karya-karya inovasi dari para residen. Ya, mohon maaf tidak semua, salah satu contohnya di sini opat. Inovasi itu apa sih? Kalau dari KBBI adalah suatu hal yang baru yang belum pernah ada, ya. Apakah harus selalu bentuknya aplikasi? Nah, tentu tidak, ya. Jadi bisa merupakan suatu metode, gagasan atau teknologi gitu ya. Jadi ini beberapa yang sudah dihasilkan oleh alumni ya. Tadi ada obat untuk diabetes, kemudian namanya keren ya, Raisa, Remaja Sehat Sexuality. Kemudian Hai Anak Dara ini untuk menghindari cedera pada anak, untuk anak usia sekolah, ada labil untuk lansia langkah aktif bebas mobilitas. Lanjut, ya, lapar Asef. Kok namanya lapar sih? Apa sih? Oh, ternyata itu singkatan dari latihan pernapasan, SCBT, dan SAFE. Mungkin ada yang sudah pernah tahu SAFE ya, Spiritual Emotional Freedom Technique, di mana ini kebetulan Pak Fahri yang mengembangkan inovasi ini ingin meningkatkan kualitas hidup pasien TB. Jadi ternyata tidak bisa hanya dengan mengedukasi untuk latihan nafas saja, harus ada freedom tekniknya nih, gitu ya, untuk bisa menjadi lebih berkualitas hidupnya. Kemudian ada Sakti Lansia ya. Ini juga dari sahabat kita dari timur ya Pak ya. Bu ini Kak Ita ya, Nurse Ita mengembangkan sahabat anti inkontinensia urin. Mungkin bagi masyarakat yang oh kalau lansia beser gitu itu wajar gitu, padahal ternyata bisa dilakukan pencegahan dan pengendalian. Lanjut Pak. Kemudian ada Bersamamu Kita Rawat Hipertensi Lansia ya. Ini juga suatu aplikasi dan masih taruh untuk balita. Ya, lanjut. Eh, ya Pak. Ya, dan ini ada beberapa juga ya untuk aplikasi Si Cerdas, untuk demensia pada lansia, aplikasi Gembul dan Gemas untuk anak usia sekolah, dan kayaknya Pak Nurse Ani juga mengembangkan ya yang untuk obesitas dan overweight ini ya namanya Grudil gitu ya. Nah, ini untuk pencegahan depresi, ada untuk diabetes lagi. Lanjut Pak. Ya, harapannya inovasi-inovasi tersebut bisa kami sampaikan ke Dinas Kesehatan untuk bisa menjadi program-program yang dilaksanakan di Depok. Nah, ini ada beberapa kontribusi yang bisa kami potret di sini. Ini ada Nurse Adelina Mailuhu, beliau adalah penyelia di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Kota Madohi, Provinsi Maluku. Saat ini kebetulan Nurse Ade sedang tidak sehat. Mohon doanya semoga beliau sembuh sempurna seperti sedia kala. Dan kemudian berikutnya juga ada uh, Dr. Komang Ayu ya. Jadi panggilannya Bu Heni. Bu Heni adalah spesialis komunitas yang sudah melanjutkan studinya dan menjadi seorang dokter dengan beliau menjadi salah satu pengembang model pusat pelayanan pos kesehatan wisata di pantai Denpasar, Provinsi Bali. Dan teman seangkatan Dr. Ayu ini ya, Komang Ayu ini ada Ibu Dr. Nurhalina. Ya, beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir di periode 2018 dan 2021. Dan berikutnya ada Nurse Ibnu Abbas. Nah, Nurse Ibnu Abbas ini punya ketertarikan pada lansia sehingga beliau mengembangkan karirnya dan menjadi rusun lansia di STW Ria Pembangunan Cibubur. Dan saat ini Fakultas Ilmu Perawatan sudah memiliki peminatan gerontik untuk prodi magister, dan insya Allah tahun depan akan dibuka program studi spesialis keperawatan gerontik. Jadi yang hadir di sini barangkali memiliki rekan ya atau keluarga atau saudara yang berminat mengembangkan dirinya menjadi seorang spesialis keperawatan gerontik, datang ke kami ya. Kami akan sambut dengan bahagia. Nah, baik. Kemudian berikutnya video tentang
respon atau kesan pesan alumni terhadap kami. Silakan. Ini kita putar yang Ya, di rumah sakit ya, Bu? iya, Video. dari rumah sakit. Ini ada Nur Akbar. Belum, Pak? Udah. Oh, belum. Oke. Videonya harus beda ini, beda file. Ya, sambil ini menunggu video ditayangkan, ya. Jadi kami lulusan itu bisa bekerja sebagai tadi ada di rumah sakit, ada di pelayanan dinas kesehatan, ya, dan yang menjadi dosen juga banyak. Ya, silakan Pak Andi. Dunia keperawatan komunitas yang merupakan peran yang sesungguhnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar. Saya lulusan Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas dari FIK UI tahun 2019. Saat ini saya bekerja sebagai Kepala Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sebagai lulusan Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas yang bekerja di rumah sakit, saya mengembangkan program Continuity of Care yang berfokus pada perawatan komunitas berbagai wilayah, termasuk dalam hal ini program home care, layanan primer baik di rumah sakit maupun di komunitas, serta melakukan kolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, dan kader. Salah satu program yang nurse spesialis perawatan komunitas bisa lakukan di rumah sakit adalah mengembangkan program home care. Nah, kami sudah membuat program ini sejak tahun 2019, di mana program home care ini memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi kepada pasien yang baru keluar dari rumah sakit yang membutuhkan perawatan jangka panjang di rumah. Nah, harapannya melalui home care ini kita bisa membantu kondisi pasien secara berkala, memberikan perawatan medis dan keperawatan yang diperlukan, dan memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya. Sebagai lulusan spesialis perawatan komunitas yang bekerja di rumah sakit, kita juga bisa mengembangkan program layanan kesehatan berbasis komunitas sebagai bagian dari pengabdian masyarakat rumah sakit. Salah satu contoh yang kami sudah kembangkan adalah program Sekolah Tangguh Cegah Stunting yang kami laksanakan di Baduy. Program ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2022 dan masih berproses hingga sekarang di tahun 2024. Program ini berfokus untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Baduy di sana, khususnya pada ibu hamil dan anak-anak dalam mencegah stunting. Sebagai lulusan spesialis keperawatan komunitas yang bekerja di rumah sakit, kita juga bisa berkolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas maupun kader terkait dengan program-program nasional. Terkait dengan program nasional ini meliputi program layanan kesehatan tuberkulosis, HIV, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan stunting. Itu tadi adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh nurse spesialis keperawatan komunitas di rumah sakit. Jadi teman-teman dari rumah sakit yang ingin melanjutkan nurse spesialis keperawatan komunitas atau yang saat ini sedang menempuh program nurse spesialis komunitas, jangan khawatir, karena dimanapun kita berada, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, kita bisa mengembangkan keilmuan kita dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Agrina, saya merupakan profesor dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau.
Saya merupakan profesor pertama di bidang keperawatan komunitas di Riau dan juga di Sumatera. Saya sangat menyenangi aktivitas di masyarakat karena banyak hal yang bisa dilakukan bersama masyarakat guna melakukan berbagai upaya pencegahan masalah kesehatan yang pada akhirnya bisa membantu masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera tentunya. Oleh karena itu, saya memilih masuk ke keilmuan keperawatan komunitas agar bisa banyak berkontribusi kepada masyarakat. Guna mewujudkan keinginan saya tersebut dan syarat saya sebagai seorang dosen di bidang keperawatan komunitas, maka saya memilih melanjutkan studi ke Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2006 tersebut, saya masuk Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, peminatan keperawatan komunitas, lalu melanjutkan program spesialis keperawatan komunitas setelah menamatkan program magister pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 berhasil menyelesaikan studi di program spesialis keperawatan komunitas FIK UI. Berkat ilmu dan pengalaman selama kuliah di FIK UI, saya punya kemampuan untuk mengembangkan skill melakukan berbagai hal di komunitas, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan tentunya. Bagi yang senang berada di lapangan dan ingin punya ilmu melakukan berbagai intervensi di masyarakat, saya menyarankan untuk memilih bidang ilmu keperawatan komunitas. Bergeraklah maju, pilihlah dengan cermat. Keperawatan komunitas, pilihan yang terbaik. Merawat sesama jadi panggilan jiwa, dengan ilmu yang mendalam membantu setiap masalah. Keperawatan komunitas, pilihan yang cerdas. Masyarakat sehat menjadi tujuan utama. Bekali diri dengan ilmu yang mendalam, di dunia perawatan komunitas jadi yang terdepan. Lebih kurang mohon maaf, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi beberapa video terkait dengan mahasiswa gitu ya, dan alumni, kesan dan pesan selama mengikuti perkuliahan di Prodi Spesialis Perawatan Komunitas. Bahkan alumni keperawatan komunitas sudah ada yang dikukuhkan jadi profesor di bidang perawatan komunitas dan menjadi yang pertama di Sumatera ya, info dari Ibu Agrina gitu ya. Ya, di kolom chat ada link daftar hadir gitu ya, buat rekan-rekan yang hadir gitu ya, disilakan untuk mengisi daftar hadir. Ya, baik. Untuk saat ini saya buka untuk sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang prodi spesialis perawatan komunitas, bisa bertanya gitu ya dengan raise hand ya, raise hand, atau kalau misalkan terkendala dengan jaringan boleh disampaikan pertanyaannya via chat. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kayaknya penasaran nih, pengen tahu lebih banyak tentang perawatan komunitas. Gimana sih kalau saya mau masuk gitu ya ke prodi. Saya nih S2 dari institusi lain, pengen melanjutkan di spesialis perawatan komunitas di FIK UI, apakah dibolehkan gitu ya. Mumpung ada Bu Dr. Astuti Uni Nursasi, boleh ditanyakan, monggo gitu ya. Kemudian caranya gimana, cara daftarnya? Ya boleh, monggo ditanyakan. Kita diskusi saja gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand teman-teman. Belum? Ya, sepertinya sudah ada ya Bu Yuni ya. Ya, Ada Pak Ical Tribakti. kelas. Pak Ikhlas ya. Oh ya, Pak Ikhlas Tribakti. Waktu dan layar disilakan Pak Ikhlas. Baik, terima kasih Pak Andi dan Bu Dokter. Izin bertanya Dok, terkait dengan wilayah untuk praktek keperawatan komunitas itu sendiri, apakah ditetapkan oleh kampus atau bisa memilih? Kemudian terkait dengan kedua ya, terkait dengan agregat tadi untuk kita turun di komunitas,
mungkin memilih di wilayah sekolah atau misalnya lansia ya tadi, terus kemudian kita memilih anak, apakah itu di semester awal ditetapkan, apakah atau mungkin di semester mungkin berlanjutan, mungkin lebih spesifiknya di mana? Mungkin itu saja dulu Bu, terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung direspon Bu? Boleh ditampung dulu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ikhlas atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua. Ada Bu Tanti Tri. Bu Tanti Tri, waktu dan layar disilakan. Suaranya belum terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya Pak? Sudah. Silakan. Siang Ibu Astuti. Saya perkenalkan, saya Tanti. Alhamdulillah saya udah diterima di Magister dengan peminatan komunitas Bu, nanti Agustus masuk. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, kan saya dengan beasiswa LPDP Bu, dan sampai saat ini LPDP belum mengcover biaya spesialis. Nah, kebetulan saya juga ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ketika saat ini bisa statusnya tubel, cuma saya terkendala, kan kita sudah menandatangani surat yang langsung dari magister ke spesialis ya Bu, ya kan ada kewajiban itu. Nah, sebenarnya saya terkendala itu di tempat kerja saya, karena kalau untuk beasiswa LPDP-nya nggak masalah karena sudah tubel. Nah, begitu setahun nanti mengambil spesialis, dikhawatirkan saya tidak bisa mengajukan tubel, jadi harus tetap kerja. Nah, yang ingin saya tanyakan yang itu yaitu bisa nggak ya Bu, nanti ketika ngambil spesialis tetap bisa kerja di tempat saya, yang kedua gitu. Nah, terus yang yang selanjutnya Bu, yang pertanyaan selanjutnya, kebetulan saya di salah satu sekolah kedinasan di mana dekat dengan unit pemasyarakatan Bu, lapas, rutan. Nah, kalau seperti tadi kan yang saya lihat tuh untuk praktek komunitas di puskesmas ya Bu, apakah memungkinkan ke depannya kita sebagai perawat komunitas ditempatkan di tempat praktek seperti di lapas atau rutan di sekitar Depok, mungkin seperti itu Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu Tanti Tri atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan welcome to FIKUI ya. Sampai bertemu di Agustus nanti. Ya, disilakan Bu Astuti Yuni Nursati untuk merespon pertanyaan dari kedua penanya. Ya, terima kasih Pak Ikhlas dan Mbak Tanti. Ya, pertanyaannya ini ya berbobot sekali ya seperti saya. Berbobot. Iya, Pak Ikhlas. Ya, jadi memang untuk pertama mungkin untuk agregat yang dipilih ya Pak, itu memang harus dari awal. Karena nanti pendidikan spesialis nurse spesialis keperawatan komunitas ini kita diharapkan mempunyai satu ilmu yang utuh, mulai dari bagaimana sih memahami teori terkait, model terkait, kemudian kita bisa mengembangkan satu program yang bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan di satu agregat gitu. Kita tidak membuka lagi untuk semua agregat karena nanti tidak spesialis, jadi generalis juga kan. Jadi misalnya fokusnya tadi pada misalnya kalau kayak Nurse Andi pada remaja, maka beliau mempelajari dulu nih model yang terkait kesehatan remaja, apa saja masalah yang ada, kemudian program pemerintah yang ada saat ini, program di dunia yang ada saat ini. Nah, remaja itu sangat luas. Nah, mau apa lagi nih yang lebih spesifik? Nah, kemudian Nurse Andi memilih terkait dengan obesitas ya, Sandi ya. Jadi bagaimana sih supaya remaja Indonesia itu sehat gitu ya, baik secara fisik maupun secara mentalnya, dengan punya berat badan yang ideal, yang tentunya dengan berat badan yang ideal ini bisa mencegah terjadinya berbagai penyakit kronis ya di masa yang akan datang. Nah, sehingga di sini di awal itu waktu semester 1 digodok dengan baik kerangka berpikir, kerangka kerja yang akan dilakukan. Jadi nggak ada sih nanti pas di pertengahan semester belok gitu.
wah itu udah susah mikirnya dari awal gitu. Jadi memang mulai dari peminatan di magister sudah mulai diinspirasi ya. Apa nih agregat yang menarik? Kalau menarik itu kalau kita mengikuti kata hati ya, hati nurani gitu Pak. Saya tuh nggak bosan-bosan loh baca berita tentang ini gitu. Tapi kalau misalnya Pak Ikhlas, ih kok remaja sekarang nih bikin sakit kepala ya, oh, udah pergaulan bebas ini, berarti Bapak nggak cocok tuh di remaja kan gitu, contohnya kayak gitu ya Pak ya. Daripada pusing gitu kan, mendingan Bapak mungkin gitu. Kalau lansia, ih saya ada rasa berbakti, bisa menyehatkan lansia. Nah itu berarti Bapak ketertarikannya di situ. Nah tinggal Bapak membaca lebih banyak model teori yang terkait dengan kesehatan lansia, kemudian pilih apa nih yang mau diselesaikan. Nggak juga luas lagi ya Pak. Misalnya lansianya dalam hal tadi contohnya Nurse Ita tentang inkontinensia. Nah, itu udah mulai dari awal di ini kan Bapak baca nih secara patofisiologinya seperti apa sih? Apakah inkontinensia ada juga hubungannya dengan psikologis, dukungan sosialnya seperti apa gitu. Jadi nanti Bapak akan menjadi seseorang yang bisa merasa bersyukur dan puas dengan hasil kerjanya, dan disinilah celah kolaborasi yang harus kita ciptakan. Jadi kita akan menjadi pusat rujukan, tapi kita juga bisa menjadi yang merujuk ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, apakah bisa prakteknya kita yang memilih tempatnya di mana gitu ya? Nah, untuk saat ini belum bisa Pak, karena ini kan skopnya kemampuan mengelola wilayah kecamatan. Bapak akan gempor kalau bahasa saya ya. Kalau misalnya di kecamatan Bapak, misalnya di kecamatan Cempaka Putih sendirian, wassalam Pak gitu. Karena Bapak harus bisa menggerakkan masyarakat. Bayangin satu kecamatan sendirian Pak gitu. Mungkin nanti kalau sudah menjadi alumni, sedinas kesehatan pun bisa ya. Tadi Bu Nurhalinah kita lihat bisa gitu. Tapi kalau untuk proses belajarnya sebaiknya bersama-sama dulu. Jadi nah kalau dalam pada prakteknya nanti di satu kecamatan itu kita akan masuk ke satu kelurahan. Di kelurahan itu ada RW dan mahasiswa akan dibagi di beberapa RW. Jadi berdoa saja semoga jumlah RW itu sesuai dengan anggota angkatannya Bapak gitu. Kalau misalnya RW-nya 20, ternyata mahasiswanya cuma 7 gitu misalnya. Ya, Bapak akan dapat 3 RW untuk dibina ya. Jadi itu seperti itu gambarannya, Pak. Jadi untuk sementara waktu kami belum bisa. Namun nanti kalau misalnya memang sudah ada proses atau metode atau teknologi yang bisa memungkinkan untuk itu, mungkin bisa satu waktu nanti. Nah, ini juga sedikit menjawab pertanyaan Mbak Tanti ya. Jadi bisa nggak Bu sambil bekerja? Nah, ini yang saya khawatirkan tidak bisa, karena harus hadir setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kayaknya tidak memungkinkan untuk itu. Nah, terus gimana dong Bu? Ya, itu nanti Mbak, nggak usah dipikirin dulu. Yang sekarang dipikirin adalah Mbak nanti lulus sebagai magister dengan nilai terbaik. Nah, sambil berproses itu, sambil dipikir lagi, saya mau jadi apa ya gitu. Kalau saya mau jadi spesialis keperawatan komunitas, ya minta sama Yang Maha Kuasa ya, nanti akan dikasih jalan. Karena hanya beliau, hanya Allah yang bisa memberikan kita jalan ya. Kadang-kadang kita mendapat rezeki nomplok gitu ya, dari jalan yang kita tidak tahu gitu. Oh ternyata dimudahkan gitu. Misalnya tiba-tiba Mbak udah berkeluarga belum Mbak? Sudah, Udah, Bu. udah dapat warisan lah kalau keluarga, dapat warisan gitu untuk melanjutkan spesialis komunitas. Ya udah kan nggak usah dipikirin Mbak gitu. Jadi enjoy aja gitu. Jadi nggak usah bukannya berarti berhenti dari PNS, tapi Mbak bisa mengajukan cuti di luar tengah negara kan untuk 1 tahun, cuma 1 tahun loh Mbak untuk menyelesaikan studi, tapi dengan jaminan Mbak akan membuat wilayah garapan di lapas. Saat ini sudah ada Ibu Megah Andriani ya. Iya, iya. Ya, nah Senior, Bu. ini udah mulai bisa kolaborasi. Di sini juga ada Bu Riswani Tanjung nih. Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Ya, banyak alumni yang sudah bisa di sini juga bisa ditanya nanti ya Pak Andi ya. Gitu ya Mbak Tanti. Jadi
Untuk Mbak Tanti, yang sekarang dipikirin yang saat ini aja dulu. Yang untuk berikutnya nanti dipikirinnya gitu ya. Jadi kalau kita overthinking, kita nggak akan happy. Kalau kita nggak happy kan susah, kayaknya bebannya berat banget gitu ya Mbak. Jalani dulu ya. Oke Mbak Tanti, mudah-mudahan jawaban saya pertanyaan sudah terjawab ya. Dan Pak Ikhlas mudah-mudahan juga sudah nyambung ya ininya, jawaban saya sudah bisa sesuai dengan pertanyaannya. Oke, terima Ya, kasih. Terima ya, kasih, Bu. baik. Terima kasih Bu Yuni atas responnya, jawabannya ya. Terima kasih Bu Tanti dan Mas Ikhlas atas pertanyaannya gitu ya. Baik, saya masih buka untuk sesi pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 6 menit ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada, barangkali masih ada yang penasaran gitu ya tentang prodi spesialis perawatan komunitas. Ya, menyambung dari jawaban Bu Yuni terkait dengan agregat ya, pemilihan agregat, dan memang sudah diarahkan ya, pengalaman saya ini Bu ya, dari masanya magister itu sudah dipikirkan gitu ya, saya nanti kalau melanjutkan spesialis pengennya di mana nih areanya, apakah di remaja atau lansia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya dulu waktu zaman mengerjakan tesis itu sudah memikirkan bahwa saya ingin mengambil di agregat agregatnya itu remaja, terutama remaja di sekolah. Nah, masalah yang saya fokus ke masalah nutrisi. Nah, karena sampai saat ini program pemerintah juga fokusnya ke masalah nutrisi. Ya, goals-nya SDGs ada terkait dengan obesitas. Ya, oke. Terkait dengan pertanyaan Mbak Tanti juga rekan-rekan saya banyak yang PNS Mbak Tanti gitu ya. Banyak yang PNS dan banyak yang sudah berkeluarga. Ya, jadi kami satu angkatan hanya 3 atau 4 orang yang belum berkeluarga itu ya. Selebihnya sudah berkeluarga dan di luar kota. Di luar kota ya Bu Yuni ya. Di Iya. luar kota dari NTT, kemudian dari Sulawesi yang mereka meninggalkan keluarganya. Jadi kalau misalkan Mbak Tanti masih di Jabodetabek, itu nilai plus juga gitu ya, karena masih terjangkau untuk menjenguk keluarganya. Saya aslinya dari Pontianak, gitu ya, tapi Pontianaknya itu ke dalam 12 jam dari kota Pontianak. Jadi makanya tadi Bu Yuni menyampaikan alumni spesialis perawatan komunitas itu dari ujung ke ujung gitu ya. Kayaknya semua kota ada gitu ya. Ya, saya salah satunya yang beruntung gitu ya bisa masuk di spesialis perawatan komunitas mulai dari magister sampai spesialis gitu ya. Orang desa gitu ya yang 12 jam dari kota Pontianak bisa masuk ke FIKUI, kampus terbaik gitu ya di Indonesia ya, nilai plus gitu ya buat saya, keberuntungan yang luar biasa gitu ya. Baik, rekan-rekan masih ada pertanyaan? Disilakan, present. 3 menit lagi. Sudah cukup mungkin ya. Sudah cukup ya. Sambil berproses saja, teman-teman yang sudah misalnya diterima di prodi magister, jalani aja dulu yang magisternya gitu ya. Sambil berpikir gitu ya, bagaimana nanti kalau misalkan saya spesialis, apa strategi yang saya harus kembangkan, bagaimana caranya ini. Saya juga kuliah sambil kerja, Bapak Ibu, zamannya magister gitu ya. Nah, kemudian setelah spesialis, saya pikir kembali strateginya, diskusi dengan tempat kerja gitu ya. Dan puji Tuhan gitu ya, ada support dari tempat kerja gitu ya. Selalu ada jalan gitu ya. Pikirkan dulu yang di depan mata gitu ya, sambil berproses saja gitu ya. Mungkin itu Bu Yuni, ada tambahan lagi Bu sebelum kita close untuk pemaparan materi hari ini. Mungkin ini karena kita kehadiran Bu Riswani, barangkali Bu Oke, Riswani bisa ya betul. dan sambutan buat teman-teman yang Bu hadir di sini. Silakan Bu Riswani Riswani. Iya. Tanjung ya, monggo Bu, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aduh, Ibu dosenku, apa ya, favoritku sebenarnya yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya teman-teman semua angkatan ketiga dari spesialis komunitas. Kemudian saya juga, waktu itu saya dari Bandung, jadi dekat sebenarnya, nggak seperti Pak
ini dari Kalimantan ya, kok saya deket, tapi setiap minggu juga pulang gitu. Nah, karena kita juga kan masih punya anak balita yang harus kita urusin gitu. Nah, saya dulu dari sejak kita semester 1 magister juga sudah memilih teori-teori yang akan saya gunakan nanti sampai dengan spesialis. Jadi saya menggunakan teori Leininger dan saya juga fokusnya balita, Pak, dan termasuk juga fokusnya stunting ya. Zaman dulu gizi kurang gitu. Sampai sekarang pun saya masih menggeluti tentang stunting. Jadi sudah bekerja pun masih tetap penelitian, Pengmas masih berhubungan dengan stunting. Nah, kemudian pada saat spesialis, jadi pada saat magister di tesis juga saya menggunakan teorinya Leininger. Kemudian pada saat spesialis pun ketika kita blended, saya ambil Leininger dan Health Belief Model. Nah, sehingga karya tulis ilmiah spesialis, nah itu yang saya gunakan. Kemudian di perkuliahan dokter pun saya lanjut lagi dengan itu tadi, gizi lagi dengan teorinya pun Leininger, kemudian ya saya aplikasikan lagi dengan teori keperawatan keluarga Galgari. Kemudian karena dia di masyarakat, saya aplikasikan dengan TTM, Trans-Theoretical Model. Nah, sehingga yang 3 itulah yang saya gunakan dan waktu itu yang membawa saya ke dokter keperawatan komunitas. Itu saja pengalamannya sebenarnya. Luar biasa ya Bu Riswani. Bu Riswani saat ini kerjanya di pendidikan atau pelayanan? Ya, Bu. Pendidikan, Pak. Dulu Pendidikan, saya luar biasa. Poltekkes Bandung, kemudian saya pindah ke Universitas Sumatera Utara. Jadi ini dari Medan, Pak. Wah, keren. Lagi dari Bandung ya. Iya. Pindah ke Makanya alumni spesialis perawatan komunitas itu luar biasa ya Bu ya. Kita dikumpulkan dari berbagai daerah, dikumpulkan di satu tempat gitu ya, dengan berbagai macam budaya gitu ya. Dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam ego disatukan, dibuat satu pemahaman gitu ya, untuk mengintervensikan berbagai inovasi kita. Iya, betul Iya. Pak. Ya, baik. Baik Bu Riswani Tanjung. Ya, Terima kasih atas Bu Riswani. Baik, Bu Yuni. Makasih banyak Bu Yuni. kesan-kesan dan pesan-pesan ya untuk calon mahasiswa Dan Bu Riswani spesialis. ini, Nus Andi, salah satu inspirasi saya dalam totalitas menjadi seorang ibu. Ya, keren banget beliau. Ya, baik Sukses Ibu. ya, Bu ya. Sukses Sama-sama, Bu selalu. Yuni. Ya, baik Bu Yuni, waktu kita sudah habis gitu ya, karena kita dikasih waktu 45 menit sampai jam 14.20 ya. Baik. Terima kasih atas pemaparan materinya Bu Astuti Yuni Nursasi gitu ya. Saya baca pantun dulu ya sebelum saya serahkan ke MC gitu ya. Ibu Kinasi pergi ke Papua, tidak lupa membeli tas. Terima kasih hadirin semua. Kami tunggu di spesialis keperawatan komunitas. Kepada Mbak Nanda disilakan waktu dan layarnya. Terima kasih Nus Ibu Andi. Yuni, Pak Andi. Terima kasih. Ini sepertinya besok Nanda harus siapin pantun juga nih. Baik, terima kasih Dr. Astuti Yuni dan juga Nurse Andi atas penjelasannya tentang program studi nurse spesialis keperawatan komunitas. Baik, Bapak dan Ibu semua. Nah, ada satu sesi lagi untuk hari ini, yaitu sesi dari program studi nurse spesialis keperawatan jiwa nih, yang insya Allah akan disampaikan oleh Nurse Giur Hargiana Eskep, MKep spesialis keperawatan jiwa. Dan sesi ini juga akan dimoderatori oleh Ibu Ida Ayu Trisna Dewi. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu semua, kepada Ibu Ida Ayu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Ibu. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Ida Ayu Trisna Dewi. Teman-teman biasa panggil saya Dayu. Kebetulan saya saat ini adalah mahasiswa residensi spesialis keperawatan jiwa. Nah, kalau tadi kayaknya Nurse Andi ini ya, ada pantunnya, saya nggak nyiapin pantun tuh Mbak Nanda. Ya, tapi tetap semangat. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya.
Siang hari ini saya akan menemani Bapak Kaprodi saya, Bapak Nes Giur Hardiana, MKAP SPKJ. Nah, beliau adalah salah satu dosen favorit ya Pak ya, paling ganteng kalau di prodi spesialis jiwa ya Pak. Nah, beliau nanti ketika Pak Chandra kuliah di Jepang saya ganteng, tapi ketika Pak Chandra udah pulang jadi ada dua yang ganteng. Mungkin di prodi spesialis belum masuk Pak Chandra-nya Pak ya, jadi masih tetap terganteng dong ya. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa tadi, kita akan bagi di dalam 2 sesi. Sesi pertama nanti ini Pak Giur, atau yang sering kita panggil Nes Giur ya Pak ya, nama bekennya. Nes Giur ini akan menyampaikan apa sih sebenarnya spesialis keperawatan jiwa itu, kalau kita jadi residensi jiwa itu akan ngapain aja, apa aja sih yang dipelajarin, seperti itu ya Pak Giur ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya Pak ya, kira-kira waktunya 15 menit, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, sambil Pak Giur menjelaskan. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan ke kolom chat, atau nanti yang ingin berinteraksi langsung dengan dosen favorit kami, bisa raise hand setelah Bapak menjelaskan. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Giur. Baik ya, terima kasih Mbak Dayu Trisna Dewi yang sudah menjadi moderator ya. Oke, disebutkan berkali-kali saya dosen favorit gitu ya. Saya nggak tahu nih favoritnya di sebelah mana. Nanti mari kita lihat setelah pemaparan dan diskusi kita kali ini ya. Oke, Gitu. siap Pak. Jangan-jangan saya dosen yang menyeramkan begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada sekalian, Mas dan Mbak sekalian. Izin suara saya terdengar cukup jelas nggak Mbak Dayu? Terkadang agak putus sedikit Pak. Terkadang agak putus ya, mohon maaf karena saya sedang ada di gedung yang cukup agak tinggi. Ini sinyalnya agak kurang baik. Nanti mohon dikasih warning ya jika suaranya tidak terdengar. Oke, siap Pak. Baik Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, saya izin share screen terlebih dahulu. Tapi mohon tidak dianggap ini sebagai pengantar tidur ya Bapak dan Ibu, karena ini jam-jam kritis. Insya Allah nanti di dalamnya kita ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan dan mudah-mudahan menarik. Oke. Sudah tampil ya Bapak dan Ibu? Sudah Pak Giur. Oke, baik. Ya, jadi perkenalan diri terlebih dahulu barangkali saya Giur Hardiana. Nama tenarnya Nurse Giur, gitu, atau Kang Giur karena saya orang Medan jadi disebutnya Akang. Ya, kita akan diskusi terkait keperawatan jiwa, terutama program studi nurse spesialis keperawatan jiwa. Nah, slide pertama saya ini mengucapkan selamat datang di Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa bagi Bapak Ibu, Mas dan Mbak yang saat ini hadir barangkali di ruangan Zoom dan di YouTube. Gitu. Tapi kok di sini saya ngajak nyanyi ya kayaknya ya, gitu ya. Di sini ada familiar dengan lirik lagu ini? Saya yakin familiar, gitu. Ini adalah stansa pertama Indonesia Raya dan yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu stansa kedua. Gitu. Saya ingin membawa terlebih dahulu Bapak dan Ibu melihat bagaimana pemikiran pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Ide awal, ide utama mengapa Indonesia ini punya lagu kebangsaan sebetulnya itu diawali dari idenya Ki Hajar Dewantara. Gitu. Guru bangsa kita, tokoh pendidikan yang luar biasa gitu, yang mana bisa diejawantahkan oleh W.R. Supratman dalam bentuk lagu ini. Di sini ada yang mungkin kenapa saya menampilkan liriknya. Di stansa 1 itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Gitu. Jadi jiwanya dulu yang kita bangun, itu baru badannya nanti untuk Indonesia ini.
Kemudian di stansa kedua nih, ini ada yang lebih menarik. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Di sini bukan suburlah badannya ya, tapi suburlah jiwanya. Kan kebayang kalau suburnya badannya kayak mana kan? Gitu. Nah, dari sedikit kutipan lirik lagu ini, kita bisa melihat bahwa pendahulu kita, gitu, ternyata mereka sudah berpikir jauh ke depan, bahwa jiwa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, tapi tidak mengesampingkan kesehatan fisik ya tentunya ya, gitu. Akan tetapi jiwa itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat perjuangan dulu para pejuang kita, Jenderal Sudirman misalnya, dengan tubuh yang sudah eh, kehilangan kekuatan, tapi jiwanya, mentalnya masih kuat, tetap masih bisa berjuang. Jadi bisa dilihat betapa pentingnya jiwa itu untuk diri sendiri dan bahkan bangsa. Gitu. Nah, maka dari itu, program studi nurse spesialis keperawatan jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan Indonesia saat ini, yang lampau, dan ke depan. Baik, nah ini bahan diskusi kita, gitu ya. Jadi nanti ada sebentar saja, nggak banyak, ada tentang kami. Kemudian juga nanti saya akan sedikit membahas visi misi, lingkup, apa sih yang lingkup di keperawatan jiwa ini, gitu. Di mana sih bentuk perjuangannya untuk Indonesia ini, gitu kan ya, ceritanya begitulah kira-kira. Gitu. Kemudian juga ada mata ajar, selayang pandang, dan nanti kontak di akhir. Baik. Ini dia. Ini kami yang ada di program studi nurse spesialis keperawatan jiwa PNSKJ. Gitu. Ini yang saya tampilkan adalah tim dosen di departemen, gitu. Yang tandanya biru-biru itu berarti yang mengajar spesialis. Namun untuk yang tandanya hitam itu saat ini belum terlibat di pengajaran spesialis. Begitu. Jadi mungkin teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak, kalau dengan yang di atas ini saya yakin pasti sudah sangat familiar. Gitu. Prof Yani, Prof Budi, gitu. Rumah sakit jiwa di Indonesia rasa-rasanya kenal dan menggunakan apa yang sudah beliau dan kami kerjakan. Begitu. Ya, kemudian juga di sini ada Bu Novi, Bu Ria Utami, namun tidak mengajar di spesialis. Kemudian ada Bu Titi, Bu Herni Susanti, Bu Yosi, Bu Ice yang sedang sekolah, Pak Chandra yang saat ini belum bergabung di spesialis, namun segera, insya Allah, dan saya. Jadi begini, Bapak dan Ibu, saat kita nanti memutuskan untuk masuk ke program studi nurse spesialis keperawatan jiwa yang pertama, dan saat ini sih masih satu-satunya di Indonesia, gitu. Bapak dan Ibu harus sudah siap bahwa Bapak dan Ibu itu ke depan akan menjadi pemimpin di keperawatan jiwa di Indonesia, gitu. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat sepak terjang kiprahnya perawat-perawat jiwa, gitu ya, bisa dipastikan hampir saya nggak mau jumawa, tapi hampir seluruhnya itu adalah kelahirannya dari kami, begitu. Ya, kalau untuk akreditasi sudah dipastikan program studi kami sama dengan yang lainnya terakreditasi unggul. Baik. Nah ini visi dan misi, gitu. Di program studi nurse spesialis keperawatan jiwa kita itu unggulannya adalah terapi spesialis keperawatannya, gitu. Terapi spesialis keperawatan jiwa. Gitu. Jadi nanti pada saat teman-teman berkesempatan bergabung dengan prodi kami, nanti kita akan memperdalam terkait dengan bagaimana suatu proses keperawatan jiwa, gitu. Kemudian juga asuhan keperawatan jiwa tidak hanya pada yang sakit, namun juga pada yang resiko dan juga yang gangguan. Di keperawatan jiwa, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, itu kami sudah memetakan dengan jelas mana yang menjadi bagian tugas atau wewenang tindakan dari vokasi. Jadi itu sudah jelas tuh batasannya, patokannya, dengan memberikan batasan pada biasa dan tindakan. Gitu. Kemudian mana yang ini menjadi wewenangnya profesi atau nurse, gitu. Nah, kemudian pada saat sudah menjadi seorang nurse spesialis keperawatan jiwa, itu juga jelas berbeda kompetensinya dengan
vokasi, dan S1. Gitu. Jadi nanti tindakan-tindakannya pada saat masuk ke nurse spesialis kesehatan jiwa ini insya Allah akan berbeda dengan tindakan-tindakan yang sudah dipelajari pada tahapan pendidikan sebelumnya. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya, ini nanti mungkin ada diskusi tersendiri terkait bagaimana kalau background-nya bukan dari keperawatan jiwa atau tidak dari UI. Nah, itu nanti kita akan diskusikan di belakang. Ini saya ingin berbicara terkait dengan lingkup apa yang kita di program studi nurse spesialis keperawatan jiwa itu sehari-hari kita, ini jadi teman kita sehari-hari ini, begitu. Ya, yang kita pelajari gitu. Kemudian juga yang kita apa namanya itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa dan yang kita praktekkan di lapangan gitu ya. Dari gambar ini kita bisa melihat yang pertama itu area praktik gitu. Ya. Di mana sih kita nanti akan berpraktik sebagai seorang spesialis perawatan jiwa? Kalau kita mendengar jiwa yang terbayang, coba yang terbayang itu di mana bekerjanya? Boleh tulis di kolom chat. Gitu. Apakah di panti jiwa, di rumah sakit jiwa saja, gitu ya? Atau di mana? Di mana dibutuhkan perawat jiwa itu, Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Boleh kalau mau menuliskan di kolom chat Bapak dan Ibu. Nah, dari gambaran ini, gitu ya, di sini juga bisa kita lihat siapa pasien kita, gitu. Kemudian juga apa tindakan yang bisa kita lakukan, gitu sebagai nurse spesialis keperawatan jiwa, gitu. Di sini ada banyak nih di samping kanan nih. Ini apa? Ini barang apa gitu ya? Ini teori banget nih gitu ya. Ada keperawatan itu sendiri, psikopatologi, neurobiologi dan semua-muanya nih. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu masuk ke program studi nurse spesialis keperawatan jiwa yang berada di sebelah kiri, ya dari nursing sampai dengan apalah ini Pak, legal etik, farmakologi, politikal, gitu. Kemudian juga yang ada di sebelah kanan yang nursing proses nih, ini merupakan hal yang sudah menjadi prasyarat pengetahuan yang harus sudah dimiliki gitu. Karena pada saat kita masuk ke program studi nurse spesialis keperawatan jiwa, Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak, kita nanti akan langsung terjun ke pasien. Sehingga ini yang perlu kami pastikan, Bapak dan Ibu itu, Mas dan Mbak itu sudah siap begitu dengan pengetahuan secara teoretikal gitu. Ya, sehingga pada saat kita sebelum ke pasien biasanya kita mengadakan persiapan gitu. Tergantung dari background Bapak dan Ibu. Ada yang 1 minggu lulusan kami yang dari Magister Keperawatan Peminatan Jiwa yang melanjutkan langsung ke spesialis 1 minggu. Ada yang ditambah gitu, ada yang ditambah waktunya lebih dari 1 minggu itu juga bisa gitu ya. Nah kalau di sini kita bisa lihat nih area kita itu mulai dari health promotion, kemudian juga maintenance itu berarti di yang area-area resiko, yang acute ini dan krisis ini di area gangguan gitu Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Dengan harapannya untuk kalau yang health promotion itu berarti kan untuk orang-orang yang sehat tuh gitu. Tidak hanya orang yang sudah mengalami penyakit di jiwanya atau masalah di jiwanya, tapi yang sehat pun kita kelola gitu. Harapannya dengan dikelola yang sehat ini nanti bisa didapatkan level yang optimal untuk kesehatannya gitu. Ya, orang yang levelnya optimal itu seperti apa? Yang pertama dia pastinya harus produktif gitu. Nah, itu yang nanti kita usahakan. Ada tindakannya, ada tindakan spesialisnya yang spesifik untuk meningkatkan derajat kesehatan ini. Kemudian untuk yang maintenance ini untuk pasien-pasien biasanya kita sering temui kalau ini sih kadang-kadang kita bisa melihat diri sendiri ya, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, gitu. Kalau misalnya mahasiswa gitu mau UAS, mau UTS, yang tadinya baik-baik saja, paginya nggak apa-apa, tapi kok siang-siang tiba-tiba jadi bolak-balik ke kamar mandi. Nah, berarti itu ada peningkatan apa tuh gitu? Ada apa yang terjadi di neurotransmitter gitu sehingga menggerakkan pencernaan kita jadi ingin sering-sering ke belakang dan seperti itu. Nah, itu nanti kita pelajari. Itu kita pelajari secara detail gitu. Nah, yang saya barusan jelaskan itu kan ansietas contohnya gitu.
ada beberapa tindakan ansietas. Kalau di generalis kita mengenal tarik nafas dalam, distraksi, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di spesialisnya nanti ada CT atau talk stopping, itu juga jadi salah satu pilihan-pilihan intervensi khas spesialis keperawatan jiwa untuk diagnosa tertentu tersebut. Gitu. Kemudian kalau untuk yang gangguan jiwa ini di area bisa di rumah sakit jiwa, gitu ya. Kalau pasiennya memang sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, atau bisa juga kita menemukan pasien pertama kali di area masyarakat misalnya, gitu. Sering ketika kita praktik di area masyarakat, kita itu menemukan pasien gangguan jiwa yang belum terawat, Mas dan Mbak sekalian, gitu. Ya, yang belum terawat, dikurung. Pernah satu ketika itu dikurungnya itu dalam kondisi yang ruangannya sempit, BAB makan di sana, gitu. Kemudian juga di ruangan itu juga ada barang-barang berbahaya, ada gergaji, ada golok, jadi kayak tempat menyimpan perkakas begitu, Mas dan Mbak sekalian, gitu. Nah, nanti baik di area yang masih di masyarakat maupun di rumah sakit jiwa itu nanti kita tangani. Kalau yang di masyarakat bagaimana? Bagaimana kita nanti mengaktifkan sistem rujukan, gitu. Bagaimana nanti kita mendorong keluarga itu untuk membawa pasien itu ke rujukan tingkat pertama, dibawa ke puskesmas terlebih dahulu, gitu. Misalnya kalau memungkinkan, kemudian atau langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, itu siapa yang melakukan? Berkali-kali kita melakukan praktik spesialis di wilayah Kota Bogor, itu kita biasanya mahasiswa yang menemukan, gitu. Yang sebelumnya nggak ada gangguan jiwa, setelah mahasiswa praktik itu nanti jadi ketemu angka gangguan jiwa gitu di suatu wilayah tertentu tersebut. Gitu. Jadi nanti ketika kita praktik, kita memang betul-betul akan praktik langsung gitu ya ke wahana praktik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini mata ajar, Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian. Untuk mata ajar di semester 1 ini, semester 2. Jadi pada semester 1 keperawatan kita akan belajar mengenai keperawatan jiwa pada perkembangan psikososial gitu. Ya, perkembangan psikososial ini dikhususkan untuk yang sehat-sehat gitu, untuk yang sehat-sehat semua tuh. Ya, nanti di sini kita akan mempelajari terkait dengan terapi-terapi tumbuh kembang. Itu mulai dari kapan kita memberikan terapi ini yang sehat jiwa? Dari kapan ya kita seseorang itu punya jiwa? Tentunya setiap orang yang hidup dia itu pasti memiliki jiwa. Jadi dari mulai dia dikandung badan dari janin, bayi sampai dengan lansia, gitu. Di sanalah keperawatan jiwa hadir. Gitu. Ya, ini untuk yang jiwa sehat. Jadi nanti ada TKT terapi tumbuh kembang untuk ibu hamil sampai dengan terapi kelompok terapeutik. Nah, saya jadi ke bolak-balik ini. Ya. Terapi kelompok terapeutik untuk lansia. Nah, yang kedua yang kita pelajari itu adalah keperawatan jiwa pada masalah psikososial. Untuk tempat praktiknya, keperawatan jiwa pada masalah psikososial ini kita mengambil tempat di rumah sakit umum biasanya. Gitu ya, karena pada pasien-pasien dengan gangguan fisik, apalagi gangguan fisik yang kronis, itu akan muncul, ya, itu pasti muncul, bisa dipastikan pasti muncul masalah psikososial gitu. Jangankan sebelum dibawa ke rumah sakit, pas pertama dia merasakan tanda gejala sakit aja udah muncul kecemasan. Aduh, ini saya kenapa? Gitu ya. Kalau saya kebetulan mengajar juga di onkologi gitu. Kalau saya ibaratkan di onkologi itu pasien ada tonjolan, benjolan di bagian tubuhnya saja yang tidak normal itu langsung, aduh, ini apa gitu ya. Datang ke rumah sakit perlu mengumpulkan keberanian gitu kan. Pas diperiksa dokter mau mendengar dokter ngomong ini apa diagnosanya tambah lagi deg-degan gitu ya. Setelah itu dibiopsi, nanti menunggu hasil pemeriksaan, tambah deg-degan lagi. Gitu. Bahkan ada yang sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar selama menunggu diagnosa itu. Pas jatuhnya diagnosa, itu tambah lagi tuh. Biasanya menambah lagi diagnosa keperawatan masalah psikososialnya. Dan yang paling bukan miris ya sebetulnya,
tapi memang begitu kondisinya. Coba Bapak dan Ibu lihat di rumah sakit umum sudah sejauh mana kebutuhan psikologis ini dipenuhi. Nah, di sanalah kita nanti masuk untuk mengisi kekosongan atau untuk mengisi gap yang ada antara kebutuhan dari pasien kita, dari pelanggan kita, gitu, dengan kenyataan yang ada yang belum terpenuhi itu memang begitu. Dan yang terakhir, keperawatan jiwa pada gangguan jiwa. Nah, kalau ini udah jelas, ini udah kita ya, gitu, untuk yang di rumah sakit jiwa maupun di masyarakat, gitu. Ya, itu tadi perkuliahan yang akan kita jalani selama semester 1. Semuanya full di wahana praktik ya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, dan siapkan tangan, kita nanti akan banyak menulis. Tapi seru kok yang ditulisnya, sambil kedip-kedip mata dikit saya ya, gitu. Oke. Terus semester 2, nah di semester 2 ini nanti ada yang namanya keperawatan jiwa spesialistik, gitu. Nanti ini Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk memilih salah satu, gitu. Nanti di keperawatan jiwa spesialistik ini Bapak dan Ibu nanti diperkenankan, Bapak dan Ibu condongnya mau kemana nih? Apakah ke area yang sehat, ke perkembangan psikososial, atau ke masalah psikososial, atau ke yang di area gangguan jiwa, gitu. Pemilihan area ini juga nanti akan menentukan di mana Bapak dan Ibu akan berpraktik, gitu, ya. Kalau untuk yang sehat-sehat kan nggak mungkin kita nanti praktiknya di rumah sakit jiwa kan ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kepemimpinan dan manajemen pelayanan keperawatan jiwa, gitu, karena dirasakan untuk di area keperawatan jiwa ini juga memerlukan kapasitas kita. Kenapa saya bilang kita ya, saya juga spesialis gitu ya. Untuk menjadi seorang agen pembaharu ketika kita nanti turun ke wahana praktik atau ke tempat kerja kita masing-masing. Baik itu di rumah sakit maupun dimanapun kita berada, gitu ya. Selama kita berhadapan dengan manusia yang ada jiwanya, di sana keperawatan jiwa bisa dipakai. Bahkan untuk diri kita sendiri, itu penting banget ya keperawatan jiwa. Dan yang terakhir ini karya ilmiah akhir spesialis keperawatan jiwa yang sedang dijalani oleh Mbak Dayu dan teman-temannya saat ini. Baik, ini sayang pandang. Gitu, ini sayang pandang terkait dengan, ini sebetulnya apa yang saya sudah sampaikan sih, tapi dalam bentuk video ya, yang dibuat pada periode Bu Ica masih sebagai Kepala Departemen dan Ketua Program Studi. Saya izin, kalau nggak muncul suaranya, mohon saya diberitahu. Hilang Pak suaranya Pak? Oh, hilang ya? Selamat datang di program studi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Visi kami tahun 2035 menjadi pusat unggulan pengembangan tindakan spesialistik keperawatan jiwa pada semua tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan terapi spesialis keperawatan jiwa yang peka budaya di tingkat regional. Pengajar di Prodi Nurse Spesialis Perawatan Jiwa terdiri dari Guru Besar Perawatan Jiwa di Indonesia, Doktor Keperawatan Jiwa, dan Nurse Spesialis Perawatan Jiwa. Semua kami sangat concern dan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Proses pembelajaran ditempuh dalam waktu 2 semester yang terdiri dari 36 SKS. Praktik klinik dilakukan di wahana praktek rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, dan di komunitas. Di rumah sakit jiwa, mahasiswa menerapkan ilmu terkait dengan mata kuliah praktek klinik keperawatan jiwa pada gangguan jiwa. Di RSU, mahasiswa melakukan praktek klinik untuk mata kuliah
perawatan jiwa pada masalah psikososial. Dan di komunitas, mahasiswa melakukan praktek klinik untuk mata kuliah keperawatan jiwa pada perkembangan psikososial. Selain memberikan asuhan keperawatan jiwa spesialistik, mahasiswa juga terlibat dalam pengembangan pelayanan keperawatan jiwa baik di rumah sakit umum, di rumah sakit jiwa, dan di komunitas. Setelah melakukan praktek klinik, mahasiswa juga akan membuat karya ilmiah akhir spesialis. Mahasiswa nurse spesialis keperawatan jiwa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama dengan staf pengajar. Beberapa luaran penelitian dan pengabdian masyarakat saat ini sudah mendapatkan HAKI. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mahasiswa pun dilibatkan dalam penelitian oleh staf pengajar keperawatan jiwa. Beberapa kerjasama penelitian ini sudah dilakukan dengan pihak luar negeri seperti University of Manchester dan Hyogo University. Alumni Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini jumlah lulusan kami sudah lebih dari 200 orang. Dan saat ini mereka semua sudah menjadi inovator pelayanan kesehatan jiwa di provinsinya masing-masing. Adalah suatu kebanggaan bagi diri saya untuk bisa bergabung dengan kampus terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia. Ya, saya sangat senang bisa belajar bagaimana mengelola pelayanan dan mengelola pasien dengan baik. Saya bangga dengan program studi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa FIK Universitas Indonesia sebagai yang pertama dan terdepan di Indonesia. Spesialis Keperawatan Jiwa FIK UI, kita mendapatkan fasilitas yang lengkap dan modern serta kita dapat bertemu dengan guru besar yang berpengalaman baik secara nasional maupun internasional di bidangnya. Saya memilih kuliah di Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa FIK UI karena merupakan prodi keperawatan jiwa yang pertama dan terbaik di Indonesia. Saya bangga berkuliah di Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa FIK UI karena saya bisa mengembangkan diri saya bersaing di dunia maupun di Indonesia serta dapat membangun jejaring yang luar biasa. Saya bangga berkuliah di Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa FIK UI. Ya baik Bapak dan Ibu, lumayan ya. Pada saat video barusan berjalan, saya bisa minta teman-teman Dinkes yang sedang ngobrol untuk pindah dulu ruangan. Karena saya yakin pasti tadi banyak suara-suara yang mengganggu. Mohon maaf. Jadi Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian, mari bergabung bersama kami. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu adalah alumni kami, maka mari bersama-sama sosialisasikan prodi ini gitu ya kepada teman-teman supaya nanti teman-teman juga bisa menjadi agen perubahan di keperawatan jiwa dan bisa menjadi pemimpin keperawatan jiwa di masa yang akan datang. Untuk bergabung bersama kami sama seperti yang prodi-prodi sebelumnya rasanya ya gitu, yang pasti harus memiliki ijazah nurse gitu, lulusan magister keperawatan dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau setara, kemudian juga punya STR nurse, sekarang kan sudah seumur hidup ya. Tolong diupdate kalau belum seumur hidup segera. Kemudian dapat ini dalam bidang keperawatan jiwa setelah lulusnya gitu ya. Jadi setelah lulusnya, bukan setelah MTech-nya. IPK minimal 3. Nah, ini yang paling penting nih nomor 5 nih. Lolos tes SIMAK-nya. Gitu ya, SIMAK-nya lolos. Kemudian rekomendasi dari pewawancara ini nanti akan didapatkan saat proses SIMAK. Jadi SIMAK itu selain ada ujian tulis, tapi juga ada ujian wawancara, gitu ya, dengan pewawancara yang dari Departemen Keperawatan Jiwa. Kemudian ini ada tanda bintang nih nomor 7 di belakangnya terkait dengan latar belakang peminatan program magister. Ya, gitu ya, latar belakangnya kalau bukan keperawatan jiwa diwajibkan tapi tanda bintang. Gitu. Jadi ini bisa kita diskusikan sampai saat ini sudah sejauh mana penguasaan terhadap ilmu-ilmu keperawatan jiwanya.
gitu. Jadi nanti ini yang akan dinilai oleh pewawancara. Berapa lama ya Bapak Ibu perlu matrikulasi? Atau jangan-jangan memang Bapak Ibu tidak perlu matrikulasi, bisa langsung masuk ke program pendidikan nurse spesialis keperawatan jiwa. Baik, kemudian ini yang terakhir. Jadi untuk bagaimana cara bergabung dengan kami, silahkan dibuka website penerimaan.ui.ac.id-nya, gitu ya. Atau misalnya ingin tahu lebih jauh terkait dengan prodi ini, silahkan dikontak di kontak humas di bawah ini. Terima kasih. Barangkali kalau ada yang mau didiskusikan, kita akan berdiskusi. Oke. Sekali lagi terima kasih dari saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, Mbak Dayu. Baik, terima kasih banyak Pak Gyur, Nurse Gyur ya. Nah, tadi itu sudah banyak sekali dijelaskan oleh Pak Gyur tentang bagaimana serunya kita di residensi spesialis perawatan jiwa. Pastinya seru dong ya Pak. Jadi prakteknya ada di area dari mulai sehat, kemudian resiko dan gangguan. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Mas Gyur atau ada yang mau didiskusikan? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi di dalam selayang pandang itu dijelaskan ya Pak, mahasiswa juga ikut dilibatkan dalam penelitian. Mungkin kalau ada yang dosen-dosen yang membutuhkan publikasi itu biasanya berarti sekali ya. Jadi kita juga di program spesialis perawatan jiwa ini biasanya dilibatkan dalam hibah penelitian oleh dosen-dosen kami. Kebetulan juga saya saat magister terlibat dalam salah satu hibah bersama Bu Yosi saat penelitian. Mungkin itu kesempatan yang luar biasa banget ya Pak bagi kami yang notabene saya sendiri dari rumah sakit yang jarang memegang penelitian seperti kayak gitu tuh. Jadi lebih banyak pengalaman lah dalam prodi spesialis perawatan jiwa ini. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau mungkin mau ditanyakan dengan Pak Gyur? Kebetulan di sini juga ada alumni ya Pak ya? Kayaknya beberapa saya lihat ada. Ada beberapa alumni. Ada beberapa alumni juga yang hadir. Sebetulnya tadi audiens itu nunggu-nunggu Mbak Dayu ini mau ngomong apa ya gitu ya. Dikirainnya mau stand up komedi dulu gitu kan sambil nunggu pertanyaan gitu. Ternyata serius ya tadi yang disampaikan itu. Sebenarnya saya juga bingung ngomong apa ya. Gitu ya. Tegang deh saya Pak. Jadi ternyata riset ya gitu ya, hibah-hibah gitu ya. Hibah-hibah itu cukup banyak ya, memang betul. Gitu banyak didapatkan di Departemen Keperawatan Jiwa untuk ini kalau hibah penelitian ini banyak banget nih biasanya di Departemen Keperawatan Jiwa. Iya, banyak gitu, banget. Yang puluhan, belasan sampai yang puluhan miliar misalnya yang kerjasama dari luar negeri juga itu banyak. Sehingga tidak hanya dari sisi publikasinya saja ya Mbak Dayu ya, dan tidak hanya dari sisi transport penelitiannya saja gitu kan, gitu. Tapi networkingnya yang kita bisa membangun, gitu. Kita bisa membangun networking dengan universitas di dalam maupun di luar negeri. Betul, Di kolom chat. Nah ini ada Pak. Selamat sore Bapak Nasgyur, mohon izin bertanya terkait dengan lahan praktek Pak. Baik itu RSU, RSJ, dan komunitas biasanya di mana saja ya Pak? Terima kasih. Silakan Gyur, dipersilahkan. Nah, kalau di Jiwa kami pada tahun 2000, saya lupa angkatannya siapa pula itu ya. Angkatannya Pak Fendi kalau nggak salah, atau angkatan di bawahnya Pak Fendi ketika kita COVID.
ketika kita COVID-19 itu kita COVID itu sebetulnya membawa berkah karena membawa perubahan-perubahan dilihat dari sisi yang positifnya ya tentunya ya gitu ya, membawa perubahan-perubahan yang dampaknya itu positif. Salah satunya adalah terkait dengan pemilihan wahana praktiknya di mana gitu. Jadi kita memiliki pengalaman wahana praktik itu bisa dilakukan di tempat, di rumah sakit, di masyarakat, di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum yang memang tempatnya agak jauh dari posisi FIKUI yang notabene kita ada di Depok nih gitu. Jadi ketika itu kita mahasiswa itu berpraktik di rumah sakit jiwa Magelang gitu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi memang gitu. Di antaranya yang pertama dan yang paling penting adalah ketersediaan pembimbing CI klinik yang mumpuni di area sana gitu. Karena di Magelang itu sudah cukup banyak alumni kami, jadi setelah didiskusikan cukup matang, akhirnya diputuskan kita bisa melakukan mahasiswa itu praktik di daerah tersebut gitu. Sekali lagi dengan catatan tadi ya, bahwa CI kliniknya tersedia dan juga ada jumlah mahasiswa minimal yang berpraktik di sana gitu. Nah, itu sebetulnya pernah juga setelah COVID itu ada beberapa yang mengajukan, namun setelah kami tinjau ternyata belum memenuhi persyaratannya, baik dari sisi clinical infrastructure-nya yang belum tersedia maupun dari sisi jumlah mahasiswa yang belum tersedia. Ini bukan kelas jauh ya, karena kami juga melakukan monitoring, kami melakukan evaluasi langsung ke rumah sakit tempat praktiknya mahasiswa tersebut secara periodik gitu yang datang langsungnya. Kemudian juga kita memantau pada saat CI ke mahasiswa misalnya juga kita ada diskusi bersama-sama secara hybrid gitu, itu dimungkinkan. Gitu Mbak Elizabeth Risha. Skema itu masih memungkinkan untuk diulang jika memang beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan itu terpenuhi. Gitu. Gitu Mbak Dayu ya kira-kira. Oke, baik. Dulu Mbak juga Berarti pengen di ada ya Bali, Pak ya? Kenapa Pak? Mbak Dayu itu juga dulu pengen di Bali bukan ya? Pengennya Pak. Karena ya anak-anak Yeah. karena sudah keluarga ya Pak ya, jadi ya siapa tahu boleh di tempat kita sendiri gitu. Tadi ada syaratnya ya Pak ya? Ada Minimal persyaratan. minimal jumlah mahasiswa gitu Pak. Ada minimal jumlah. Ya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, bisa kontak kita. Oke. Terkait dengan persyaratan yang lebih detailnya barangkali. Gitu. Tapi yang tadi dipastikan itu adalah ketersediaan CI, ketersediaan wahana praktik yang mumpuni ya, gitu, dan juga minimal mahasiswa. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Oke, baik, itu mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Giur dari pertanyaan dari Ibu Elizabeth ya. Mungkin selain itu juga RSU, RSJ dan komunitas yang mulai angkatan saya ke bawah itu kami stay di Bogor ya Pak ya. Kalau komunitas RSUD itu sudah mulai digunakan lagi ketika angkatan kami Pak. Ya, Betul. jadi memang wilayah Bogor dan sekitarnya kalau saya rasa dari tahun ke tahun. Benar ya Pak Giur ya? Betul. Karena di wilayah Bogor pun kita belum selesai, masih banyak puskesmas yang belum kita kunjungi. Baru 17 tahun ya kita ya di Bogor. Ya, Masih berarti ada sudah 17 kelurahan ya Pak ya di wilayah Bogor ya Pak? Siap-siap jadi orang Bogor kalau masuk program studi nurse spesialis kedokteran jiwa. Di Bogor itu asik kan ya? Asik banget Pak. Asik banget gitu ya. Asik Kalau banget. saya yang paling selain ketemu dengan mahasiswa gitu, yang paling bikin saya semangat ke Bogor itu adalah kulinernya. Waduh, bakso apa? Bakso apa ya? Celana buburnya yang enak di sekitaran Jembatan Merah gitu ya. Oh, kok ini jadi promosi makanan Bogor ya? Enggak. Oke, baik. Dari Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau didiskusikan? Atau mungkin ada penjelasan tambahan, Pak? Ini waktu kita masih ada 7 menit sebelum saya kembalikan ke Mbak Nanda. Silakan, teman-teman.
Siapa itu? Oh, ternyata anaknya Bu Dayu. Ya, silahkan. Maaf, Kepada dulu kalau ada. ada sedikit ini intermezzo, Pak. Ya, ya. Ini saya kalau dihilangkan background-nya ini akan kelihatan saya di mana. Nah, ngomong-ngomong lagi di mana, Pak? Saya karena nanti hari Senin itu akan ada mahasiswa profesi yang masuk, jadi saya perlu mempersiapkan wahana praktiknya untuk yang akan masuk tersebut. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu kalau masuk ke sini nanti kita sangat concern dengan proses praktik mahasiswa. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa kami siapkan sedemikian rupa sehingga bisa mendukung pencapaian kompetensi ya. Nggak ada aja. Mungkin itu yang salah satu jadi dosen favorit, Pak. Jadi Bapak bisa muncul di mana-mana. Tapi nggak bilang saya tiba-tiba muncul di tempat praktik mahasiswa ketika Lebaran kan ya? Ketika Lebaran enggak sih, Pak. Mungkin hari-hari lain, Pak. Iya. Kami memastikan bahwa kami juga mendampingi mahasiswa itu di hari libur pun biasanya kami senang ketemu mahasiswa biar mahasiswa itu tidak merasa, gue praktek dosennya kemana liburan, enggak gitu, karena bagi saya ketemu mahasiswa itu adalah liburan yang paling menyenangkan kan gitu ya Mbak Dewi ya. Benar banget tuh Pak. Yang mendadak itu biasanya yang lebih keren Pak, lebih menyimpan di hati. Selalu teringat. Ini kita berdiskusi terkait dengan metode kita dalam pembimbingan gitu. Untuk di spesialis ini memang metode pembimbingannya kita sekarang full ketemu langsung, luring begitu ya. Dan ada yang namanya supervisi itu terjadwal gitu ya. Ada juga supervisi itu yang insidental. Gitu. Kalau saya termasuk yang senang ngasih surprise. Insidental ya Pak ya? Insidental. Gitu. Ya, insya Allah seru proses pembelajaran di perawatan jiwa ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, rasanya bisa kita cukupkan kali ya, Bu Dayu. Baik. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia hadir di acara Prodisweek untuk spesialis keperawatan jiwa. Saya sebagai moderator hari ini dan bersama Bapak Kaprodi kami, Bapak Nasgiur Hardiana, sudah mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi ya Pak ya. Sampai jumpa dan diharapkan akan bertemu dengan Pak Giur di kampus FIK kami tercinta. Baik, selamat sore. Saya kembalikan kepada Mbak Nanda ya. Iya, terima kasih Mbak Dayu dan juga Bapak Giur, dosen favoritnya anak-anak spesialis jiwa ya Mbak ya. Iya, banget Pak. Oke. Bapak kita semua. Iya, terima kasih Bapak Giur dan juga Nurse Dayu. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Kepada seluruh narasumber saya ucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai program studi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Tidak lupa saya ingatkan nih kepada Bapak Ibu, saat ini sedang dibuka penerimaan mahasiswa di Universitas Indonesia, salah satunya di Fakultas Ilmu Keperawatan Indonesia. Jadwalnya sampai dengan 13 Juni 2024. Jadi masih ada kesempatan nih untuk apply atau untuk mendaftar di FIK UI. Baik Bapak dan Ibu semua, apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan hubungi kontak kami di email nih, ada di sini ya, di background virtual background Bapak Ibu semua di public relation stripnursing@ui.ac.id atau bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0852 13529123. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali bahwa Senin, rangkaian Prodi Weeks masih terus berlanjut sampai dengan tanggal 11 Juni. Dan nanti nih, hari Senin, akan ada jadwal
pemaparan dari Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Maternitas dan juga Prodi Nurse Spesialis Keperawatan Anak. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan gratis. Ayo, ajak rekan, saudara, teman sejawat untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu semua, sampai jumpa besok. Selamat melanjutkan kegiatan dan sampai jumpa lagi pada acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke.